Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh nggak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Ya. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti, detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada Anda. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. 4. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik, ini yang paling menarik.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya Pak, perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya?